Cintamu lebih nikmat dari anggur. Dan ayat pasal 1 ayat 15. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati mata. Artinya, ayat ini mau menjelaskan kepada kita, khususnya bagi suami dan istri ya. Milikilah, pertahankanlah, bangunlah rasa sayang dan cinta yang dalam dan luas terhadap pasangan. Caranya gimana, Pak? Lewat perkataan. Tapi tidak boleh hanya lewat perkataan, tapi lewat tindakan. Konkretnya, kalau sudah menjadi suami istri yang sah diberkati Tuhan, jangan lagi mencari-cari kelemahan, jangan lagi memperbesar, memperluas perbedaan, kekurangan, kejelekan. Bantu pasangan itu supaya juga bersama-sama bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara karakter, dan juga apa? Dia cantik secara jasmani. Bantu pasangan. Maka saya katakan di awal, suami-suami jangan hanya nuntut, istriku harus kinclong. Pertanyaan saya, kau danai nggak istrimu ke salon? Kalau kau tidak danai, ya jangan nuntut. Wah, istriku harus sehat dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kamu bantu nggak dia meringankan pekerjaannya di rumah? Kalau nggak kita bantu meringankan pekerjaannya di rumah dengan nyapu ngepel, ya jangan nuntut macam-macam. Jadi, kalau kita menuntut, pastikan kita punya kontribusi apa. Kita kita memberikan dukungan apa gitu. Ini selama ini seringkali hubungan suami istri itu rusak karena dua saling nuntut, 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 nuntut. Ya nggak pernah ada jalan keluar, nggak pernah ada solusi, nggak pernah ada kebaikan. Pasal 2, memberikan pengajaran teologis buat kita. Perlu saja menunggu waktu Tuhan untuk menjadi suami atau istri. Maka begini, saudara. Saya sering ditanya, Pak Tony, mungkin nggak Pak? Saya yang sudah punya umur di atas 30 tahun, bisa dapat pasangan. Saya jawab, sangat-sangat mungkin. Bahkan sangat-sangat terpeluang Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik. Kecuali peluang itu akan tertutup oleh engkau sudah dipanggil Tuhan. Yang mungkin orang mati menikah kan. Sebenarnya pernikahan itu kan bagi orang yang hidup. Maka dulu ada kasus di Sulawesi kalau saya nggak salah. Jadi mereka ini udah lama pacar. Dan rupanya sudah direncanakan untuk tanggal pernikahan mereka. Tapi tiba-tiba saja mungkin juga si perempuan ini ada sakitnya. Meninggal. Oke. Nah, ini harus belajar. Menurut saya ini pendetanya salah betul ini. Sesat juga ini pendetanya. Kita nikahkan laki-laki itu dengan calon istrinya yang sudah mati. Itu nggak ada dasar Alkitabnya. Itu terjadi di Sulawesi kalau nggak salah. Spesifiknya kota apa lupa. Wah itu diprotes banyak itu. Termasuk juga ketua sinodenya. Sama pendeta itu. Kenapa? Pakai dasar Alkitab. Kenapa kau memberkati orang itu dengan orang yang mati? Paling kau masih mempersatukan mereka. Saya kira itu masih ada di media sosial itu berita. Kembali sekali lagi. Peluang kesempatan untuk dapatkan pasangan hidup dari Tuhan masih ada. Selagi kita masih. Maka untuk itulah bagi kalian yang masih muda-muda. Pergunakan masa mudamu dengan penuh tanggung jawab. Jangan lakukan banyak dosa di masa muda. Hiduplah dengan benar. Belajar dengan benar. Berpikir dengan benar. Bertindak. Melayani dengan benar. Bukankah firman Tuhan berkata, carilah kerajaan. Semuanya akan aku tambah. Apa itu maksud? Waktu engkau sering mencari kehendak Tuhan. Dengan sungguh-sungguh bertobat, terima dan hidup bertumbuh dalam Tuhan. Lakukan pikiranmu, lakukan tindakan dengan baik. Maka Tuhan akan pertemukan pasangan hidup yang terbaik. Maka jangan takut dengan batasan usia. Dengan Tuhan bisa bekerja.
melampaui dari batas usia manusia yang kita patok sendiri. Jadi saudara perlu menahan gairah seksual itu sampai menunggu waktunya Tuhan. Di dalam pernikahan kudus, yaitu di dalam rumah tangga, baru boleh melakukan hubungan seks sebagai suami istri. Di luar itu tidak boleh. Karena sudah banyak mahasiswa yang hancur, yang merantau, khususnya di kota Jakarta dan Bandung. Saya melihat dengan mata kepala. Coba sih hancur-hancur hidupnya, masa depan, pengharapan orang tuanya. Masalahnya di kalangan anaknya di perantauan menyalahgunakan masa mudanya untuk melakukan hubungan seks. Perhatikan ya bagi kalian yang masih muda-muda. Misal 3, pengajaran teologis dari kitab Kidung Agung. Perlunya calon suami atau istri harus mencari kesamaan, bukan perbedaan. Apalagi kalau sudah menikah. Kita tidak lagi bicara masalah perbedaan. Karena apa? Udah selesai masalah perbedaan. Sekalipun ada kekurangan dan kelebihan di dalam diri pasangan istri dalam pernikahan, harus yang harus diupayakan dan diperjuangkan apa? Bukan perbedaan. Maka tidak masuk akal, maka tidak alkitabiah. Kalau orang katakan setelah sekian tahun menikah, tiba-tiba udah nggak cocok, lalu ujungnya apa? Cerai. Kenapa baru sekarang nggak cocok? Kenapa dulu waktu pacaran cocok? Kenapa waktu tahun pertama nikah cocok? Alasan aja. Kidung Agung tidak merestui hal-hal yang seperti itu. Sekali kita mencintai Kristus dengan bertobat di nama Yesus, sama prinsip. Sekali juga kita mencintai pasangan, yaitu suami dan istri. Maka tidak ada ruang untuk mencintai yang lain selain daripada suami dan istri. Kecuali kalau salah satunya sudah dipanggil Tuhan. Dari situ dasarnya tadi, suami istri, laki-laki, perempuan, basicnya, pondasinya, harus sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus. Harus sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Video yang saya kirim kemarin, saya ditanya oleh seorang ibu. Pak Tony, saya kaget Pak. Mana orang-orang yang dalam video itu pasti khotbahnya. Saya senang dengar pengajarannya. Saya kecewa. Saya sampaikan Bapak Ibu, hati-hati kita ini. Kalau ngundang orang khotbah di gereja kita, jangan hanya lihat casingnya, jangan hanya lihat penampakannya, penampilannya, jangan hanya lihat karena khotbahnya enak di kuping. Seringkali kita lupa Matius 7 ya. Ayat 21 sampai 23. Silahkan Bapak Ibu cek ayatnya. Matius 7. Ayat 21 sampai 23. Intinya mengatakan di sana. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, mesti masuk kerajaan surga. No. Bukan setiap orang yang merasa dirinya hebat, jangan aja. Terkenal. Sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, belum tentu. Itu sudah diingatkan Tuhan ribuan tahun yang lalu di Matius pasal 7. Maka itu jawaban saya sama si
Di ayat Matius 7 ayat 21, masih 21 juga dikatakan. Setiap orang pujinya demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Membangkitkan orang mati demi nama Tuhan. Pasti dikenal oleh Tuhan. Belum tentu. Mereka sungguh-sungguh. Bapak Ibu, ini kita harus pahami. Yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan perlukan bukan hanya sebatas kita jago khotbah, jago ngajar. Tapi apakah kita jago mempraktekkan dan menghidupi firman itu yang paling Tuhan perlukan. Saya berharap semua kita menjadi orang yang jago mempraktekkan firman, menghidupi firman dalam kehidupan rumah tangga. Kita dulu sebelum kita ngurusin orang lain. Sekarang kan jadi viral, jadi heboh itu. Saya tegaskan kemarin Bapak Ibu ya, ada sedikit diskusi dengan Pak Yusuf kan itu. Hati-hati juga kita loh. 1 Timotius 3 itu tuh. Di situ nggak ada pengecualian loh Bapak Ibu. Kalau yang gembala sidang nggak boleh cerai. Kalau gembala sidang memegang jemaat. Tapi kalau dia pendeta panggilan lah kira-kira begitu atau penginjil istilahnya Pak Yusuf boleh. Itu nggak ada loh dia itu. Nggak ada pengecualian di situ. Mutlak itu berlaku itu. Terusan dari 1 Timotius 3 ayat 8, 9, 10. Saya kasih tahu juga ke kita. Syarat jadi penatu. Bersentuh. Majelis. Diaken. Pelayan, pengerja. Nggak boleh juga cerai. Apalagi pengajar, pengkhotbah. Memang saya tahu. Ada banyak gereja yang melanggar itu. Tahu banget saya. Gak usah sebut nama. Tapi saya yakin Tuhan pasti tuntut pertanggungjawaban kepada gereja. Dan juga terhadap oknum pendeta itu sendiri. Jadi tolong Bapak Ibu. Di kampus kita ini, kita prinsip satu-satunya. Nggak bisa tolerir. Nggak bisa. Kita katakan ya, harus A yang kita lakukan. Kita katakan B, ya itu kita lakukan. Di luar tinggal. Nah tolong. Dalam kita memahami, mengerti, dalam berteologi, jangan juga jadi jangan juga jadi apa? Pragmatis, jangan. Hati-hati dengan pengkhotbah pasal 2 ayat 14 itu. Nanti Tuhan tutup pertanggungjawaban terhadap kita. Jadi kemarin kita konsisten mempraktekkan firman Tuhan dan juga mengajarkan Bapak. Di pasal 4 kita diingatkan, khususnya dalam pengajaran teologis, ya, di mana Kidung Agung 4 ayat 7 mengatakan, ya, suami dan istri perlu saling memuji pasangannya. Jadi jangan pelit dari memberikan apresiasi, penghargaan, pujian, bukan hanya lewat perkataan, tapi juga tindakan dan perbuatan yang real loh Bapak Ibu, terhadap pasangan kita. Sehingga itu yang menjagai hati pikiran suami istri dan hubungan suami istri terpelihara sempurna, sehingga tidak ada ruang-ruang kosong iblis bisa merasuk atau juga mengganggu hati dan pikiran. Nah, saya jadi ingat begini Bapak Ibu. Saya ambil satu contoh kasus. Karena saya pernah menemukannya, perselingkuhan antara atasan dan bawahan di kantor. Rupanya begini, suaminya emang pekerja keras ya, pekerja keras. Tapi sayangnya istrinya kurang menghargai suaminya. Konkretnya, kalau suaminya pulang kerja, istrinya nggak pernah nanya udah pulang atau. Suaminya pulang telah nggak pernah ditanya. Suaminya lembur nggak pernah ditanya. Istrinya hanya tahunya suaminya itu ada kalau akhir bulan atau awal bulan. Waktu suaminya kasih uang belanja. Itu aja tahu istri. Kesimpulannya suaminya kurang perhatian. Apa yang terjadi? Waktu dia di kantor. Dia super diperhatikan oleh sekretaris.
Selalu ditanya, udah makan siang atau belum? Bapak gimana keadaannya? Macam lama-kelamaan selingkuh suami ini dengan sekretaris. Setelah saya dengar itu, duduk persoalan rumah tangga ini, maka saya katakan sama istri, di samping bapak bertobat, suami ibu bertobat, ibu juga harus 2 kali bertobat. Karena musabab suami ibu ini selingkuh, ada kontribusi ibu yang membuat, mendorong suami ibu selingkuh. Ada peran ibu juga yang membuatnya. Ya mana Pak Pendeta? Ibu kan tidak memberikan perhatian. Ibu tahunya suami ibu ada masih hidup kalau akhir bulan atau awal bulan. Hanya waktu mau terima gaji, terima uang belanjaan, uang belanja bulanan doang. Ibu baru nanya, suami ibu masih hidup atau tidak. Di luar itu ibu nggak pernah peduli. Dan saya dengar juga dari suami. Suaminya kalau berangkat kerja pun tidak pernah disiapkan makan. Bayangin. Jadi istrinya ini rupanya tukang tidur, tukang belanja. Untuk kebutuhannya sendiri. Maka saya bilang, ibu harus bertobat 2 kali lipat di samping suami ibu. Jadi para istri-istri ini tolong diperhatikan. Saya tidak dalam rangka membela suami-suami enggak. Bagi suami, saya katakan tadi, perlu bertobat juga. Tapi jangan dia istri menjadi pemimpin. Suami-suami itu untuk berbuat dosa. Sebaliknya, istri juga bisa selingkuh di tempat kerjaannya. Dan itu pernah saya temukan. Persoalannya di mana? Suaminya tidak pernah memberikan ruang, waktu, perhatian bagi istri. Apa yang terjadi? Istrinya selingkuh dengan tesan. Maka saya bilang sama suaminya, Bapak jangan hanya bisa nuntut istri Bapak. Bapak jangan hanya bisa mempersalahkan istri Bapak. Bapak juga penyumbang. Bapak ikut mengkontribusi kok istri Bapak jadi begini kok. Karena Bapak juga tidak pernah berikan perhatian. Bapak juga tidak pernah berikan waktu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan istri. Bapak bertobat. Nah itu kita diingatkan oleh Kitab Agung. Pasal 5. Suami istri harus siap menghadapi tantangan. Nah, godaan sekalipun dalam rumah. Pengajarannya buat kita adalah suami istri perlu sama-sama menghadapi besar kecilnya tantangan, rintangan, persoalan bergumulan dalam rumah tangga. Salah satu kata kuncinya, salah satu caranya adalah bangun komunikasi. Apalagi zaman sekarang. Tidak ada alasan bagi kita suami istri tidak bisa berkomunikasi. Karena kenapa? Handphone ada di dalam tangan kita 24 jam. Ini. Saya tidak setuju. Kalau seorang sudah menikah, ya, saya tidak pernah memberikan waktu kepada orang saya layani. Mereka hidup di kota yang berbeda, di pulau yang berbeda. Kalau sudah jam suami istri, tidak boleh. Karena ruang bagi simbolis besar memberikan menyesatkan hati dan pikiran antara suami dan istri untuk selingkuh atau bercinta. Maka komunikasi. Komunikasi yang paling efektif itu sebenarnya bukan lihat handphone, tapi komunikasi langsung Bapak Ibu. Komunikasi langsung. Pertemuan langsung, perjumpaan langsung. Pasal 6 itu istri harus saling mengagumi pasangan. Artinya, janganlah suami istri lebih mengagumi pasangan suami orang lain atau istri orang lain. Sekalipun pasangan kita itu banyak kekurangan, sudah putuskan dengan sesadar-sadar. Sudah berjanji di hadapan Tuhan akan menerima dia dalam suka sampai kematian menjemput. Kita sudah ikrarkan di hadapan Tuhan dan juga disaksikan banyak sistem. Maka contoh konkret. Karena kita semua ini sudah berada di atas 17 tahun. Suami dan istri nggak boleh, misalkan nih, suami kalau ingin melakukan hubungan seks dengan istrinya, istri nggak boleh menolak. Sebaliknya, istri pun nggak boleh menolak, suaminya pun nggak boleh menolak. Kalau istrinya ingin melakukan hubungan seks dengan suaminya, nggak boleh.
Pasti para perempuan akan nanti tanya begini, tapi kan Pak Tony kalau lagi datang bulan gimana? Komunikasi. Bicarakan baik-baik, nggak usah marah-marah.